Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya yaitu hukum-hukum dan teorema-teorema dasar pada aljabar Boolean. Nah, kita langsung saja sekarang. Oke, sebelumnya ya, untuk pembahasan hukum dan teorema nanti selalu akan ada pasangan gitu ya untuk yang sebelah kiri OR dan yang N-nya gitu ya. Jadi ini yang nanti akan kita sebut sebagai dualitas. Nah, ya kita mulai untuk hukum-hukum pada aljabar Boolean ini. Pertama adalah hukum identitas. Nah, hukum identitas ini sepertinya mirip dengan pada hukum pada aljabar yang selama ini kita pelajari ya. Jadi A ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah A, atau A dikali dengan 1 hasilnya adalah A ya. Atau kalau di sini sebetulnya A OR 0 sama dengan A N1 sama dengan A juga. Lalu yang kedua adalah inverse atau komplement. Nah, kalau di sini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, karena untuk inverse A OR dengan inverse-nya atau komplementnya hasilnya sama dengan 1, dan untuk N ya, AN dengan komplementnya hasilnya adalah 0. Nah, kita ambil contoh misalnya kalau A adalah 0, A di OR dengan komplementnya 0 di OR dengan 1, maka hasilnya 1 ya. Karena apapun itu di OR dengan 1 hasilnya 1. Sedangkan untuk 0 ya, apapun itu kalau misalnya A-nya 1 ya, maka komplementnya adalah 0. 1 N dengan 0 hasilnya adalah 0. Kebalikannya kalau A-nya 0, A komplementnya adalah 1 ya. Apapun itu dikomplement dengan 0 hasilnya adalah 0. Lalu ada commutative flows, asosiatif ya, ini kedua-duanya juga sama seperti yang ada pada hukum-hukum di aljabar yang kita pelajari sebelumnya ya. A OR B sama dengan B OR A N B sama dengan B N A ya, atau A dikali B sama dengan B kali A tambah B tambah A sama. Nah, yang keempat asosiatif ini juga sama ya kurang lebih. Nah, mungkin saya langsung saja. Yang agak sedikit unik adalah hukum distributif ya. Mungkin untuk yang OR in yang sebelah kiri ini cukup apa ya? Cukup bisa dimengerti gitu ya kalau misalnya kita gunakan analogi pada aljabar yang biasa kita pelajari, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Ini kan sama. Cuma sekarang kalau di dalam aljabar Boolean maka kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk pasangannya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada dualitas. Cuma sekarang kalau misalnya hal yang berlaku untuk N, maka juga berlaku untuk OR, itu juga sebaliknya. Kalau berlaku untuk OR, maka juga berlaku untuk N. Nah, jadi kalau tadi A, N, B, OR C, maka untuk dualnya adalah A, OR B, N, C, sama dengan, kalau tadi di sini A, N, B, OR A, N, C, maka sama dengan A OR B, N, A OR C. Oke, nah nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya beberapa teorema yang ada pada aljabar Boolean. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang prioritas kemunculan operator atau mana dulu sih yang perlu disebutkan jika ada 3 atau lebih dari satu operator yang dinyatakan secara bersamaan. Nah, mulai dari pertama adalah not, lalu and dan on. Ini juga kita sedikit singgung ya di pembahasan sebelumnya. Nah, contoh misalnya kita ada satu bentuk persamaan seperti ini, A, N, B, or C, maka yang pertama dilakukan adalah A di N dengan B dulu, baru setelah itu di OR dengan C. Kalau bar ini atau not ini juga ini jelas ya, kita not dulu Y-nya, baru nanti di OR dengan X. Nah, begitu juga untuk yang ini. Kita punya P or Q not N R, jadi Q-nya di not dulu, setelah itu Q not di N dengan R, baru setelah itu di OR dengan P. Nah, jika kita ingin melakukan hal yang berbeda dari urutan ini, maka kita harus menggunakan tanda kurung ya, sama seperti kita dalam melakukan aljabar yang biasanya. Lalu, nah sekarang ini tentang dualitas. Dualitas ini intinya adalah ada pasangannya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk N itu pasangannya OR, ya 1 pasangannya adalah 0. Nah, ini seperti kita bisa lihat di hukum-hukum tadi ya. Jadi untuk identitas A OR 0 itu ya pasangannya adalah A N1 ya. OR dengan N, 0 dengan 1 dan sebaliknya.
ya. Nah, sekarang kita bisa lihat juga untuk yang distributif nih. Jadi, kalau mungkin yang distributif ini yang lebih familiar adalah bagian yang ini ya, bagian sebelah kanan nih, ya. A N B, A dikali B plus C sama dengan A dikali B tambah A kali C, gitu kan. Nah, ini juga berlaku untuk yang dualnya nih, untuk versi yang lawannya. Jadi, kita juga bisa buat A or B N C sama dengan A or B N A or C. Nah, ini juga nanti kalau kita bahas teorema, nah jika kita bisa membuktikan teorema untuk satu sisi, maka berlaku juga untuk yang dualnya, ya. Jadi ini kita tidak perlu buktikan lagi, ya, 2 kali, cukup 1 kali aja. Contoh misalnya, ini nanti yang kita sebut sebagai De Morgan, ya, hukum De Morgan. X or Y or Z komplement atau not, semuanya di not, sama dengan X not and Y not and Z not itu satu teorema yang valid, maka dualnya, maka kita bisa buktikan bahwa cukup dengan hukum dualitas ya, atau prinsip dualitas, X and Y and Z komplement sama dengan X not or Y not or Z not. Oke. Nah, begitu juga untuk hukum yang nanti kita akan lihat ya, ones or zeros ya. Apapun itu di OR dengan 1 sama dengan 1 itu valid ya, maka untuk N-nya juga sama. Apapun itu di N dengan 0 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama ini hukum atau teorema idempotensi. Jadi apapun itu di OR dengan X hasilnya X, dan apapun itu di N dengan X juga hasilnya X. Nah, yang kedua, zero and one elements ini sama seperti yang tadi ya, udah kita bahas. Apapun itu di OR dengan 1 hasilnya 1, apapun di N dengan 0 hasilnya juga 0. Nah, untuk involution ini khusus untuk not, jadi tidak ada dualnya. Ya, jadi X di not, lalu di not lagi akan kembali jadi X. Nah, ada lagi absorption nih. Absorption itu nanti kita bisa buktikan ya, X or X and Y sama dengan X. Nah, untuk dualnya ini juga sama, X and X or Y sama dengan X juga. Nah, ini kita bisa buktikan ya, mungkin secara singkat. Kita bisa tulis juga dengan X N1 or X NY ya. Lalu kita bisa gunakan hukum distributif ya. X atau seperti ini, X1 or Y. Oke. Lalu 1 di OR dengan Y hasilnya adalah 1 ya. 0 and 1 elements. Maka X hasilnya adalah X N1. Apapun itu di N dengan 1 hasilnya adalah X ya, identitas sama. Nah, untuk dualnya ini kita bisa juga sebetulnya nih nanti kalau dijabarkan ya, hasilnya akan jadi X ya, X and X adalah X, X and Y ya. Seperti ini. Ini balik lagi nanti ke bentuk yang di sini nih ya. Jadi sama ya. Lalu untuk variasi dari absorption, nah ini kita bisa gunakan hukum distributif ya. Untuk yang pertama ya, bentar. Ini misalnya X, atau lebih gampang ya untuk yang dua dulu deh ya. Ini sama aja dengan X and X bar ini adalah 0 ya. Tinggal di sini 0 or X Y. Yaudah, jadi apapun 0 or XY adalah XY. Nah, kalau kita bisa buktikan ini, maka yang dualnya juga akan terbukti. Nah, saya serahkan kepada teman-teman untuk buktikan yang bagian dualnya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi di video yang selanjutnya.